Halo guys, selamat datang lagi di channel kita, tempatnya cerita-cerita horor yang kadang bikin merinding, kadang bikin mikir, kok aku nonton malam-malam sih. Kali ini aku mau bawain kisah nyata katanya tentang wanita misterius di jalan sepi, yang bikin banyak warga kampung ketakutan, tapi juga penasaran, siapa dia sebenarnya. Ambil posisi nyaman, matiin lampu kecuali kamu penakut. Ya udah nyalain aja, dan siapkan diri buat cerita ini. Wanita misterius di jalan rawa sepi. Malam itu, Randy, tukang ojek malam, baru aja selesai nganter penumpang terakhirnya ke arah desa Rawa Tengah. Jalannya panjang, berliku, dan kiri kanannya cuma sawah sama pepohonan tinggi. Biasanya Randy santai aja, tapi malam itu, ada yang aneh. Udara tiba-tiba dingin banget, sampai napasnya kelihatan. Jam di HP-nya menunjukkan pukul 1.33 pagi. Wah, jam setan nih, gumamnya sambil ketawa kecil. Untung bukan jam 3. Kalau jam 3 biasanya setannya udah shift sore ke malam. Tapi begitu lewat belokan besar di dekat pohon beringin, lampu motornya berkedip-kedip. Sekali, dua kali, lalu mati. Motor berhenti total. Randy panik, tapi berusaha tenang. Yah, paling busi basah, atau mungkin motor gue ngambek karena belum gajian. Dia turun, jongkok, dan mulai periksa mesin pakai senter HP. Tiba-tiba dari kejauhan, ada suara tawa perempuan. Pelan, tapi jelas banget. Tawa yang bukan kayak orang bahagia, tapi kayak orang menyindir. Hehehehehe, Randy langsung nengok ke arah sawah. Gelap, cuma ada kabut tipis dan suara jangkrik. Siapa tuh? Jangan bercanda ya, gue udah capek, nggak lucu. Tapi tawa itu makin dekat. Hehehehehe, dan kali ini, muncul bayangan wanita berdiri di pinggir jalan. Rambut panjang, bajunya putih, dan mukanya nggak kelihatan jelas karena tertutup rambut. Randy mundur pelan. Jantungnya berdetak kencang. Tangannya gemetaran nyalain motor, tapi mesin cuma bunyi, ngeng-ngeng, nguk. Nggak mau nyala. Aduh, ini motor malah kayak support setannya. Wanita itu mulai jalan pelan mendekat. Langkahnya nggak ada suara, tapi tanah di sekitarnya kayak bergetar halus. Begitu jaraknya tinggal 5 meter. Tawa itu berubah jadi teriakan nyaring. Hahaha. Randy langsung refleks dorong motornya dan lari sekenceng-kencengnya. Begitu udah agak jauh, dia lihat ke belakang. Wanita itu nggak ada, tapi pas dia nyampe rumah kontrakannya, napas ngos-ngosan, dia sadar sesuatu. Helmnya hilang, dan yang lebih aneh lagi, di kaca helm yang biasa dia taruh di rak rumah. Sekarang ada bekas tangan berdarah. Sejak malam itu, Randy gak bisa tidur tenang. Setiap malam, sekitar jam 2 pagi, selalu ada bunyi ketukan dari arah dapur. Kadang cuma sekali, kadang sampai 3 kali. Awalnya dia pikir itu tikus, tapi lama-lama, suaranya kayak ketukan kuku panjang di pintu. Tok, tok, tok. Randy yang lagi tiduran langsung kebangun, tapi pura-pura gak denger. Dia nutup kuping pakai bantal. Udah jam 2, yang manggil nama gue cuma utang dan setan. Dua-duanya serem. Besok paginya, dia cerita ke temennya sesama ojek, si Dimas. Dimas ketawa-ketawa aja. Ah lu mah, mungkin halu. Makanya jangan sering nonton video serem sebelum tidur. Beneran, Mas. Tadi malam ada yang manggil. Dan pas gue buka pintu dapur, ada apaan? Cerminnya, kayak ngembun. Tapi ada tulisan di situ. Tulisan apa? Balikin helmku. Dimas langsung diem. Wajahnya berubah serius. Helm? Maksud lu helm yang hilang waktu itu? Iya, bro. Jangan bilang helm itu lu dapat dari penumpang cewek minggu lalu. Heh, kok lu tahu? Karena penumpang itu bukan orang.
Beberapa minggu sebelum kejadian, Randy memang pernah dapat penumpang cewek lewat aplikasi, minta diantar ke Rawa Tengah. Namanya, Maya, cantik, rambut panjang, sopan, dan suaranya halus banget. Waktu itu hujan, dan pas sampai tujuan, di dekat Rawa, Maya bilang, "Bang, ini helmnya buat abang aja. Saya udah gak butuh." Randy pikir itu bonus atau bentuk terima kasih, ya udah dia pakai terus helm itu tiap malam. Tapi ternyata, Maya itu korban kecelakaan di jalan yang sama, seminggu sebelum Randy dapat order itu. Dan helm yang dikasih, adalah helm yang dipakai Maya waktu dia meninggal. Balik ke malam itu, Randy memutuskan buat ngelihat cermin di dapur lagi. Dan bener aja, tulisan itu muncul lagi. "Balikin helmku." Cerminnya bergetar, lalu muncul bayangan wanita dengan rambut panjang menutupi muka. Dari cermin, tangannya keluar pelan, kayak mau nyentuh wajah Randy. Darah netes dari ujung jarinya. Randy panik dan spontan lempar panci. "Woi, jangan keluar lewat kaca. Itu kan cermin murah, nanti retak, gue belum lunas." Cermin itu pecah. Dan dari serpihan kaca, terdengar suara tawa pelan. "Hehehehe, aku cuma mau helmku, Randy." Randy lari keluar rumah, ke arah bengkel Dimas. Begitu nyampe, dia gemetaran. "Mas, tolong, gue harus balikin helm itu." "Tapi kemana?" Dimas jawab pelan, "Kalau dia mati di jalan Rawa Tengah, ya kita harus ke sana." Jam menunjukkan pukul 1.45 pagi. Randy dan Dimas naik motor pelan-pelan menyusuri jalan Rawa Tengah. Kabut mulai turun, tebal banget. Jangkrik yang biasanya ramai, tiba-tiba diam. Suasana kayak disedot. "Dimas, lu yakin mau ke sini?" "Randy, kalau gak, dia gak bakal berhenti ganggu gue, Mas." "Dimas, ya udah. Kalau tiba-tiba ada yang nyengir di belakang, lu pura-pura gak lihat ya." "Randy, siap. Tapi kalau lu yang nyengir, gue tinggal." Mereka berhenti di tempat Randy dulu mogok, di bawah pohon beringin besar. Randy buka tas, ngeluarin helm yang dia temuin lagi di rumah. Anehnya, helm itu tiba-tiba balik sendiri ke lemari 2 hari lalu. Helmnya udah penuh debu, tapi masih terlihat bekas darah kering di dalamnya. "Randy, Maya, kalau kamu beneran mau helm ini, aku balikin. Tapi tolong, jangan ganggu lagi." Angin berhembus kencang. Kabut menebal. Dari arah rawa, muncul siluet wanita berjalan perlahan. Bajunya putih, rambut panjang menutupi wajah. Tapi kali ini, wajahnya terlihat samar. Matanya sedih. "Terima kasih, Randy," suaranya lembut, tapi bergema. "Aku gak bermaksud menakuti. Aku cuma ingin helmku kembali." Di dalamnya, ada foto adikku. Randy bengong. "Foto adikmu?" "Aku kecelakaan waktu pulang kerja. Helm ini hadiah dari adikku sebelum dia meninggal. Aku cuma mau itu kembali, biar aku bisa tenang." Tiba-tiba angin berhenti. Daun-daun diam. Cuma terdengar suara tangis pelan dari sosok itu. Randy taruh helmnya di tanah. "Maaf, Maya. Aku gak tahu kalau ini penting buat kamu." Wanita itu tersenyum tipis. Helmnya perlahan melayang, lalu berubah menjadi cahaya biru lembut dan menghilang ke arah rawa. Sebelum sosoknya benar-benar hilang, dia sempat berbisik, "Hati-hati di jalan, Randy, jangan suka ngebut di jam setan." Dan, biur, kabut seolah tersedot. Udara jadi hangat lagi. Jangkrik kembali berbunyi. Randy dan Dimas saling lihat, masih gemetar. "Dimas, lu lihat juga tadi?" "Randy, iya, dan gue kayak pengen nangis tapi juga pengen pingsan." "Dimas, ya udah, yang penting bukan pengen ngebut lagi jam segini." Beberapa hari kemudian, Randy mulai bisa tidur tenang. Rumahnya gak ada gangguan lagi.
Tapi kadang, waktu dia lewat jalan rawa tengah, di kaca spionnya suka terlihat bayangan wanita tersenyum. Cuma sebentar, lalu hilang. Dan entah kenapa, setiap lewat situ, mesin motornya gak pernah mogok lagi. Kayak ada yang menjaga. Dan itulah, guys, akhir dari kisah wanita misterius di jalan rawa sepi. Kadang, makhluk yang kita anggap menakutkan, cuma punya niat sederhana, mencari ketenangan, atau ingin sesuatu dikembalikan. Jadi kalau kamu ketemu hal-hal aneh di jalan malam, jangan langsung kabur ya, tapi kalau dia ketawa di telingamu, ya kabur aja gak apa-apa. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan cerita horor panjang berikutnya. Sampai ketemu di kisah berikutnya, terima kasih dan sampai jumpa.